Halo Sobat Hukum semua, selamat datang di podcast Immigration and Border Talk. Nah, pada kali ini kita akan membahas topik yang sangat seru dan sangat menarik, yaitu perbedaan proses pendetensian di Australia dan Indonesia. Kali ini bersama saya sudah hadir Pak Davel. Ya, saya sendiri sebagai praktisi hukum, saya juga pernah dinas di Australia selama 5 tahun juga di sana. Nah, selanjutnya ada Pak Islamul. Saya sebagai analis kebijakan hukum yang berjalan di Indonesia. Kemudian ada Pak Bung Yogi. Ya baik, halo semuanya. Sebelumnya saya di sini sebagai pakar di bidang hukum internasional. Dan yang terakhir ada Pak Juda. Saya sebagai ahli hukum pidana di Indonesia. Ya, kali ini kita akan mulai dari dasarnya, yaitu apa sebenarnya pendetensian itu. Mungkin Pak Bung Yogi bisa membantu untuk menjawab. Nah, jadi seperti yang kita tahu nih teman-teman, migrasi itu salah satu tugasnya itu adalah pendetensian. Jadi apa sih pendetensian ini? Pendetensian ini merupakan tindakan penahanan secara sah ya, tapi jadi tujuannya itu untuk menahan sementara warga negara asing nih yang melanggar hukum kebebasan di suatu negara. Nah, dalam konteks Indonesia, pendetensian mencakup penangkapan, penahanan, dan pembatasan kebebasan berdasarkan KUHP. Oh, jadi pendetensian itu adalah tindakan penahanan seseorang secara sah oleh negara. Benar begitu, Iya. Pak Bung? Dan juga pendetensian itu mencakup penangkapan, penahanan, dan pembatasan dalam KUHP. Seperti itu, Pak Juda. Ya, betul. Kalau menurut Pak Davel nih bagaimana, Pak? Ya, sebenarnya secara konsep dasar di Australia sama ya. Jadi, tapi dengan variasi antar negara bagian. Jadi di Australia sendiri kan dia ada negara bagian. Itu secara konsep dasar pernyataan dan praktisinya sama. Oh, jadi antara Indonesia dan Australia itu sama tentang pendetensian ini, Pak? Begitu. Iya, betul. Tapi kami lebih mengedepankan pengetatan di bagian border. Oh, jadi dari sini nih baru nih kelihatan ya muncul kayak perbedaan besar antara pendetensian yang dilakukan di Indonesia dengan pendetensian yang dilakukan di negara Australia. Nah, dari perbedaan tersebut mungkin kita bisa masuk ke bagian kelembagaannya ya, Bapak. Nah, di aspek kelembagaan ini lembaga apa aja yang berwenang melakukan pendetensian? Nah, untuk kalau di Indonesia ada beberapa lembaga, yaitu Polri, Kejaksaan, KPK, PPNS, dan Hakim sebagai pemberi persetujuan perpanjangan. Berarti dia itu modelnya lebih terpusat ya untuk proses pendetensiannya. Itu berarti yang Bapak sebut tadi merupakan lembaga-lembaga utama, Pak, untuk proses pendetensian tersebut. Ya, di Indonesia. Dan modelnya lebih terpusat, Pak ya? Ya. Kalau untuk di Indonesia. Kalau untuk di Indonesia modelnya lebih terpusat karena yang dilibatkan ya stakeholder yang memang seperti Polri, Kejaksaan itu kan memang mereka ranahnya ada di hukum ya. Jadi instansi utama yang ada di dunia hukum di Indonesia lah, seperti itu. Iya. Nah, Pak Davel, kalau di Australia bagaimana, Pak? Ini, Pak, kelembagaannya. Di Australia itu ada yang namanya state police. Jadi di setiap negara bagian itu memang memiliki kepolisian departemennya masing-masing di situ. Lalu ada Australian Federal Police. Nah, itu yang disebut tadi dengan di negara bagian. Nah, habis itu ada Border Force. Itu sebagai lembaga yang memang menaungi keimigrasian kalau di sini bahasanya. Sementara ada Corrections, itu pendetensian, dan kemudian ada COPS sebagai pengawas lembaga detensi, seperti itu. Oh, jadi kalau saya dengar tadi dari struktur kelembagaan itu berarti Australia ini membedakan secara tegas ya antara detensi untuk kriminalitas dan juga detensi imigrasi, Pak. Iya, betul. Ini jadi di bagian kelembagaan ini sudah berbeda ya antara Indonesia dan Australia. Ya betul. Dari kelembagaan
yang ada yang di Indonesia dan di Australia seperti yang sudah dijelaskan sama Pak Davel itu memang kelihatan sangat berbeda ya. Kalau kita itu dari sisi yang tadi dijelaskan sama Pak Davel ada state police, itu seperti polisinya di daerah bagian-bagian wilayah Australia. Kalau kita ini kan terpusat Polri, Kepolisian Republik Indonesia yang memang udah nggak kebagi-bagi lagi. Lalu juga di situ ada kejaksaan yang memang secara nasional itu hanya ada satu kejaksaan. Jadi seperti itu kurang lebih. Ya Bapak, baik. Nah, kita masuk ke bagian aspek kewarganegaraan nih. Nah, menurut Bapak Juda, kalau soal aspek kewarganegaraan ini bagaimana Pak? Kalau untuk WNI dan WNA jika mereka berada di Indonesia, tentu saja mereka harus patuh kepada KUHP maupun dia WNI atau WNA ya. Jadi selama dia di Indonesia patuh terhadap peraturan kita. Jadi maupun WNA tersebut berasal dari negara manapun, dia harus tetap mematuhi KUHP. hukum acara pidana di Indonesia Pak ya? Betul. Walaupun dia bukan WNI atau keturunan WNI gitu Pak ya. Nah, menurut Pak Islamul bagaimana Pak? Di sini ada perbedaan. Perbedaan yang muncul itu hanya ada keterlibatan jika orang asing itu orang asing itu dilakukan penahanan. Jadi di sini muncul keterlibatan kedutaan negara orang asing tersebut yang dilakukan penahanan. Seperti yang tadi disampaikan sama Bapak Juda, jadi tidak ada perbedaan signifikan antara WNI dan WNA. Semua tunduk terhadap KUHP. Tapi di saat WNA itu melakukan pelanggaran dan dilakukan penahanan, di situ barulah keterlibatan kedutaan dari negara orang asing tersebut itu ada dan terlibat seperti itu. Oh, jadi pada intinya bahwa orang asing pun harus mematuhi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia. Nah, jika warga negara asing tersebut ditahan, maka kedutaan warga negara asing tersebut baru ikut campur, Pak. Ikut terlibat gitu, Pak ya. Untuk mengurusi warga negara asing yang warga negaranya yang ditahan ya. Gitu seperti ya. itu. Siap. Nah, kalau di Australia ini bagaimana ini, Pak Randa? Dalam praktisinya di Australia itu sangat membedakan ya, yang namanya citizen sama non citizen, atau kita bisa sebut dengan migran kalau di sini. Oh, Nah, citizen non citizen ini, jadi non citizen ini bisa dikenai immigration detention kalau dia melanggar atau tidak mematuhi Immigration Act di Australia, seperti itu. Nah, jadi juga yang saya tahu ini untuk Australia itu dia ada yang namanya detensi tanpa batas waktu. Jadi berapa lama pun waktunya itu tidak terbatas. Jika seseorang sudah kena pelanggaran, kena detensi nih di Australia itu bakal ditahan dalam jangka waktu yang lama. Oh, jadi Iya, betul. apapun kesalahannya gitu, Pak ya? Iya. Kalau misalnya dia dapat ditahan tanpa batas waktu gitu, Pak? Iya, bener banget itu. Nah, menurut bapak-bapak sekalian nih ya, antara Indonesia dan Australia di bagian durasi penahanan itu lebih ketat di negara mana itu, Pak? Nah, Antara Indonesia dan Australia, mungkin Bapak juga bisa untuk di menjelaskan. Indonesia, KUHP itu sudah mengatur jelas mana penangkapan itu tahan selama 24 jam dan ada penahanan penyidik 20 hari hingga 40 hari, penuntut umum 20 hingga 30 hari, dan pengadilan bisa lebih lama tergantung tingkatan hukumannya. Begitu. Itu berarti kalau penangkapan penahanan itu udah pidana, Pak, atau Pidana. bagaimana, Pak? Itu Pidana. udah pidana, Pak ya? Sudah pidana. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit kalau bagian detensinya itu berapa lama, Pak? Misalkan dari bagian imigrasinya itu, Pak, kalau di Indonesia. Kalau kita melihatnya dari sudut pandang yang sifat KUHP ini limitatif ya. Artinya limitatif itu adalah hukum itu berarti terbatas, membatasi atau bersifat membatasi. Jadi secara singkatnya itu pembatasan itu ada pembatasan mutlak dan perhitungan terbatas. Kalau pembatasan mutlak itu adalah ketentuan yang disebutkan yang berupa eksklusif, nggak ada penafsiran atau penambahan di luar apa yang secara eksplisit disebutkan tadi. Kemudian kalau yang perhitungan secara terbatas itu jumlah atau jenis yang diatur itu sudah dihitung dan sudah ditentukan secara ketat.
Jadi nggak boleh atau nggak boleh diterapkan pada hal-hal lain yang tidak termasuk dalam daftar tersebut. Jadi seperti yang tadi disampaikan itu, kalau pendetensian itu kurang, kalau dari alurnya sendiri ya, pendetensian itu pertama itu kan dilakukan penangkapan dari kantor imigrasi, lalu kemudian di kantor imigrasi itu dilakukan penahanan kurang lebih 7 hari sambil menyelesaikan permasalahan administratif yang dilanggar sama orang asing tersebut. Kemungkinan dari situ setelah 7 hari itu dirasa penyelesaiannya tidak ada, maka dari kantor imigrasi diserahkan pada pihak Rudenim untuk penahanan lebih lanjut lah. Untuk penahanan lebih lanjut, penyelesaian permasalahan yang ada sambil menunggu keputusan deportasi. Dan deportasi itu negara kita itu tidak menanggung biaya deportasi mereka. Jadi biaya deportasi yang dilakukan itu ya pure dan mutlak itu dari orang yang bersangkutan tersebut, entah itu dari negaranya atau memang dari keluarga WNA yang bersangkutan, seperti itu. Gitu Pak. Berarti itu dari proses secara administratif ya Pak ya. Berarti Iya. dia melanggar ibaratnya TAK itu Pak, dalam imigrasi kan Pak. Iya. Ya. Kalau yang dijelaskan Bapak Juda tadi itu kalau dia Hukum pidana. melanggar pidana Pak ya, terkena pidana. Oke, baik. Nah, kalau dari negara Australia sendiri bagaimana ya Pak? Baik, menurut pengalaman saya di sana ya, penahanan dari kepolisian itu secara umum, tetapi di situ durasinya adalah paling umum 4 jam hingga 8 jam. Jadi sementara dilakukannya investigasi melalui penyidik di sana, kalau bahasanya di sini penyidik ya. Iya. Ya. Nah, perpanjangan polisi juga bisa diizinkan melalui kepolisian yang berpangkat tinggi di sana. Seperti itu. Nah, batas maksimum juga ada. Jadi di yurisdiksi Australia itu biasanya dikatakan 24 jam. Itu paling batas, paling Maksimal Pak maksimal ya. ya, betul. Nah, untuk penahanan untuk kasus terorisme diatur juga di Australia khusus, karena terorisme ini bisa terjadi citizen dan Iya. non citizen Oh, atau iya. migran. Iya. Nah, jadi dasar hukumnya itu di situ tetap menggunakan Crime Act 1914. Nah, di situ durasi dari questioning dan investigation itu paling lama standarnya internasional maksimal 4 hari. Jadi tapi kalau konteks imigrasi, jadi ada penahanan imigrasi atau migration detention. Nah, ini statusnya itu penahanan administratif. Dia durasinya tidak dapat ditentukan, atau seperti Pak Gong tadi katakan, itu secara hukum tidak ada batas waktu maksimum di situ. Jadi ini diatur juga dengan Migration Act 1958. Bisa dilihat dari dasar hukum sendiri sudah berbeda dengan Indonesia gitu Pak. Iya. dengan Praktik pendetensian tanpa batas waktu ini, karena dinilai itu melanggar HAM. Karena ketika seorang warga negara asing terkena detensi, itu mereka tidak mendapat kepastian hukum lah secara kasarnya, kapan mereka akan dibebaskan atau kapan mereka akan dilepaskan dari status detensi mereka. Jadi sampai saat ini itu masih banyak pro dan kontra dari berbagai macam sudut pandang negara, yang mungkin kedepannya cukup menarik. Apakah akan diadopsi juga oleh Indonesia, atau mungkin kita tetap teguh dengan konsep HAM kita, yang dimana tetap mengedepankan HAM dalam hal penindakan keimigrasian. Berarti kalau hukuman secara administratif di negara Australia itu menuai pro dan kontra Pak? Ya, benar banget itu. Itu dari berbagai macam kalangan negara karena itu disebutkan melanggar HAM Pak ya? Ya. Nah, kalau dari Bapak sendiri ini, menurut Bapak tim yang pro atau yang kontra ini Pak? Kalau saya pribadi sih sebenarnya mungkin kita bisa lihat dari sudut pandang pro dan kontra, itu ada plus dan minusnya. Jadi untuk
pro-nya, positifnya adalah pendetensian tanpa batas waktu ini mungkin memberikan efek jerah yang lebih ya untuk orang-orang yang ingin membuat masalah bahasa kasarnya kepada negara Indonesia. Jadi warga negara asing itu berpikir dua kali lah untuk melakukan pelanggaran keimigrasian. Namun mungkin sudut pandang negatifnya adalah Indonesia mungkin akan mendapat cukup banyak tekanan dari dunia internasional, khususnya terkait isu HAM ini. Dan untuk pendapat saya kontranya itu, seperti yang kita ketahui Indonesia ini kan negara yang menjunjung tinggi banget HAM nih Pak. Jadi menurut saya untuk pendetensian tanpa batas waktu ini bertentangan dengan statement kita menjunjung tinggi HAM. Jadi untuk pendapat saya pribadi saat ini saya kontra terhadap kebijakan tersebut untuk dilaksanakan di Indonesia. Oh gitu Pak ya. Jadi menurut Bapak sampai saat ini di Indonesia masih kebijakan di Australia tersebut masih kurang efektif untuk diterapkan di hukum keimigrasian Indonesia gitu Mungkin Pak? belum lah. Belum Pak bahasanya. ya? Belum bisa. Mungkin nanti kedepannya jika situasi memungkinkan mungkin ada kebijakan lain dari pemerintah Pak. Nah, sekarang nih kita masuk ke, mungkin kita akan membahas tentang prosedur dan mekanisme nih Bapak. Nah, untuk prosedur pendetensian yang dilakukan di dua negara ini bagaimana sih Pak? Mungkin dari Bapak Juda dulu nih, bagaimana? Kalau di Indonesia yang sesuai KUHP ya, itu harus ada bukti permulaan yang cukup, ada surat perintah, alasan yang objektif, dan dapat digugat lewat pra peradilan. Itu menurut pidana di Indonesia Pak. Betul. Jadi harus ada bukti permulaan yang cukup, surat perintah, alasan objektif, subjektif, dan dapat digugat lewat pra peradilan gitu Pak ya. Nah, bagaimana nih menurut Pak Islam? Gini, jadi prosedur pendetensian yang ada di Indonesia itu juga memiliki mekanisme kontrol hukum. Jadi mekanisme kontrol hukum itu sendiri yang pertama itu dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Dalam hal ini itu mereka itu melakukan audit prosedural internal secara berkala. Jadi hal ini nih dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi untuk memastikan bahwa prosedur daripada penempatan, perpanjangan, sampai dengan pelepasan orang asing yang berada di dalam Rodenim itu sesuai dengan amanat undang-undang dan peraturan pelaksananya. Lalu kemudian ada standar operasional prosedur atau SOP yang cukup ketat lah ya, bisa dibilang cukup ketat karena pengelola Rodenim itu wajib mengikuti SOP yang sudah diatur terkait detail kesehatan, kemudian kunjungan, lalu pengamanan, serta disiplin para deteni yang tinggal di rumah detensi imigrasi. Kemudian kepatuhan SOP ini juga diawasi secara hierarki oleh kepala Rodenim dan kantor wilayah Rodenim itu berada. Kemudian yang ketiga itu ada yang namanya sistem pelaporan dan pencatatan. Jadi Rodenim itu mencatat dan melaporkan secara transparansi mengenai jumlah deteni, kemudian alasan penahanan sampai dengan durasi penahanan si deteni yang ada di rumah detensi imigrasi tersebut. Kemudian ada kontrol yudikatif yang berjalan juga, yudikatif dan lembaga pengawasan. Di kontrol yudikatif ini ada untuk penyelesaian sengketa administratif ya. Jadi deteni itu atas kuasa hukumnya dapat mengajukan banding atau gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Jika seorang deteni itu memang keberatan terhadap keputusan atau penetapan administratif yang dikeluarkan oleh pejabat imigrasi. Misalnya tuh keberatan atas keputusan deportasi atau penolakan permohonan tertentu seperti itu. Lalu kemudian ada pengajuan tindakan sewenang-wenang. Pengajuan tindakan sewenang-wenang ini tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang di dalam ini tugas imigrasi ya. Meskipun detensi imigrasi itu proses administratif, tapi jika penahanan itu dianggap batas waktunya yang wajar dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas, itu
bisa dapat diuji mekanisme hukum yang relevan. Lalu ada keterlibatan pengadilan. Di dalam kasus ini tuh memerlukan penetapan tindak apa, sanksi apa yang pas untuk detainee yang melanggar aturan ini gitu loh. Kemudian ada lagi seperti yang disampaikan tadi, yang ditekankan sama Bapak Gung terkait Indonesia itu menjunjung tinggi hak asasi manusia kan. Nah, kita juga tetap mengontrol lembaga dari HAM dan pengawasannya. Jadi Komnas, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia itu punya kewenangan juga untuk melakukan investigasi dan pemantauan langsung ke fasilitas-fasilitas Rudenim agar hasil pemantauan ini dapat menjadi rekomendasi kepada pemerintah untuk memperbaiki kondisi jikalau ditemukan kondisi yang memang bisa dikatakan kurang layak untuk tempatnya ditinggali oleh manusia lagi lah ya. Yeah. Kemudian tuh ada juga dari perwakilan kedutaan. Jadi kita tidak menutup ya. Jadi kita tetap terbuka, dan kalau memang itu juga sebagian dari hak mereka ya untuk melindungi warga negaranya yang ada di Indonesia. Jadi organisasi masyarakat sipil atau seperti Human Rights Watch itu, Amnesty International, juga organisasi domestik seringkali tuh melakukan penelitian dan advokasi, publikasi temuan mengenai kondisi detensi dan kondisi fasilitas Rudenim yang ada. Makanya kadang dengan kondisi Rudenim yang ada di Indonesia itu banyak pertentangan atau apa tadi ya namanya sebutannya tuh penelitian-penelitian yang menyatakan bahwa kondisi Rudenim yang ada di Indonesia itu kurang layak sebenarnya buat para detainee, apalagi sampai masa penahanan itu tidak memiliki batasan waktu atau ya digantung lah ibaratnya, seperti itu sih. Iya. Sudah sangat ini ya Pak, sudah sangat lengkap dan detail tentang penjelasan Bapak ini. Nah, menurut Pak Davel nih di negara Australia bagaimana Pak? Ya. Jadi begini ya, sangat menarik sekali di sini. Untuk di Australia sendiri, prinsip utama pendetensian pidana khususnya di Australia itu ada namanya arrest and detention is the grave interference with liberty and strict safeguard apply. Jadi bahasa Indonesia seperti konsep penangkapan, tetapi tidak ada intervensi berat terhadap kebebasan. Gitu. Jadi ada yang namanya hak atas penasehat. Kalau tidak salah ini juga ada di Indonesia ya. Ya. Legal to dapat right legal to advice. Jadi dia harus ada pendamping hukum di dalamnya. Itu. Praktiknya jadi setelah ditangkap, orang tersebut harus diinformasikan bahwa mereka juga dihubungi oleh penasihat hukum mereka, seperti itu. Kemudian dari turunan prinsip tersebut ada yang namanya hak untuk diam. Nah ini yang biasanya di Indonesia belum diterapkan kan? Benar. Jadi orang asing itu memiliki hak untuk diam. Ini apa dasarnya? Yaitu dasar dari hak asasi manusia itu sendiri. Nah ini seperti implementasinya meski beberapa yurisdiksi ya di batas wilayah tertentu di wilayah negara di Australia itu ya belum menerapkan secara penuh, tetapi secara konsep dasar dan penerapan sesuai dengan undang-undang di sana seperti itu. Kemudian yang unik di sini adalah wawancara itu seperti BAP dan lain-lain, kalau bahasanya di sini itu harus wajib direkam. Jadi mandatory electronic recording of interview itu diterapkan di sana. Tujuan itu untuk mencegah adanya klaim pemalsuan dari pernyataan hasil wawancara. Jadi kita memiliki ini bukti, iya. Ada dasarnya bila diajukan ke pengadilan. Dan
Yang terakhir itu yang biasanya saya terapkan itu harus segera dibawa di pengadilan. Kalau di sana pengadilan berperan penting sebagai about before a court without delay, seperti itu. Prinsip ini ya setelah ditangkap, terdakwa atau charge seorang tidak boleh ditahan oleh polisi untuk waktu lama. Seperti yang tadi saya katakan, hanya 4-8 jam, paling lama itu 24 jam. Harus dibawa ke pengadilan. Mereka wajib diadili dan memang harus didasari dengan pendampingan dari nasihat hukum. Ya, seperti itu. Gitu Pak. Nah, berarti ini sangat mungkin terdapat beberapa perbedaan Pak ya antara Iya. Indonesia dan Australia yang tadi Bapak sebutkan, khususnya di saat pembuatan berita acara itu direkam Pak ya. Iya, betul. Itu menjaga integritas petugas dan menjaga keaslian wawancara BAP kalau bahasa Indonesia. Mungkin itu beberapa aturan di sana bisa diterapkan gitu Pak di Indonesia Pak ya. Iya, sangat bisa. Mungkin ya mungkin beberapa tahun ke depan Indonesia akan seperti Australia untuk proses BAP ini Pak. Nah, menurut Pak Bung ini bagaimana Pak melihatnya? Ya, jadi bisa kita lihatlah secara terang bahwa perbedaan dari hukum yang dilaksanakan di Australia dan Indonesia itu berbeda. Terus juga dari segi eksekusinya, implementasi hukumnya pun juga berbeda. Di sini juga terlihat jelas untuk perbedaan dari detensi kriminal dan juga detensi imigrasi dari negara Australia ini, di mana hak-haknya pun juga berbeda. Untuk detensi imigrasi kalau saya nilai di sini lebih tegas karena itu lagi karena adanya detensi tanpa batas waktu. Sedangkan kalau detensi oleh pihak kepolisian untuk warga negaranya itu ada pembatasan jam tadi ya, sekitar 4-8 jam. Iya. Jadi mungkin untuk Australia saya lihat lebih mengedepankan ketegasan untuk warga negara asing yang hendak masuk ke negaranya untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negaranya. Baik. Sangat menarik ya Pak untuk pembahasan kita pada kali ini. Betul. Mungkin Menarik sekali. setelah ini saya akan bertanya tentang ini Pak, apa ya? Tentang subjek pendetensiannya nih. Siapa aja orang-orang yang termasuk ke dalam subjek pendetensian di Indonesia mungkin Pak? Untuk di Pak Indonesia Yusuf. itu setiap orang kita tidak memandang bulu, WNI, WNA, mau lansia, termasuk anak juga sebagai subjek pendetensian. Itu peraturan yang ada di Indonesia. Sangat menarik ya Pak. Di Indonesia itu semua orang Pak, semua orang tanpa pandang bulu. Pandang bulu. Mungkin kalau di Indonesia apakah sama Pak dengan Australia? Subjek pendetensiannya. Menurut Pak Rafael itu bagaimana? Maksudnya di Australia? Iya, di Australia Pak. Ya, sangat ini ya. Kalau di Australia sendiri itu memang tergantung dengan yang tadinya yang saya sebutkan, ada citizen dan non citizen. Dan di situ di Australia ada yang tersangka itu yang membuat ini ya, membuat crime di situ. Dan dibedakan juga ada namanya anak. Jadi anak-anak itu ada ininya sendiri, apa ya? Aturannya sendiri gitu, Bukan Pak? aturan, seperti pemberlakuannya sendiri lah. Oh, iya. Ada penanganan khusus di situ. Hmm. Lalu ada non citizen, ini migran ya. Ini memang dia berpaku pada Migration Act 1998. Serta individu yang dianggap mengancam keamanan atau ICO detention. Seperti itu. Nah, kalau Pak Islamul bagaimana menanggapinya? Kalau saya sependapat dengan Pak Juda ya, cuma mohon izin Bapak buat saya melengkapi sedikit mungkin ya. Jadi betul yang dikatakan tadi, Indonesia itu subjek terkait
apa yang dilakukan pendetensian itu tidak pandang bulu, WNI dan WNA. Cuma ada perbedaan yang signifikan di antara WNI dan WNA ini. Kalau WNA itu kategori yang bisa detensi, yang dapat dilakukan pendetensian itu, yang pertama orang asing tersebut melanggar pelanggaran izin tinggal. Jadi orang asing tersebut overstay, melebihi batas waktu izin tinggalnya, dan atau mungkin bahkan bisa jadi menyalahgunakan izin tinggalnya. Kemudian ada WNA yang ditolak masuk, itu masuk ke dalam orang asing yang menjadi subjek detensi. Orang yang ditolak masuk wilayah Indonesia tapi bisa langsung segera dikembalikan ke negaranya karena belum memasuki kita nih. Kalau di imigrasi itu kan ada yellow line gitu ya. Jadi sebelum dia masuk ke wilayah Indonesia, garis imajiner yellow line itu kita bisa langsung deportasi, menolak masuk ke wilayah Indonesia. Kemudian ada ex narapidana keimigrasian. Di sini orang asing yang telah menjalani hukuman pidana keimigrasian dan sedang menunggu proses deportasi itu sendiri. Lalu ada pencari suaka dan pengungsi. Di sini pencari suaka dan pengungsi bisa dilakukan pendetensian. Mungkin agak aneh ya, dengarnya. Kenapa kok bisa pencari suaka atau pengungsi itu bisa dilakukan pendetensian? Jadi meskipun prinsip UNHCR itu menganjurkan non detensi dalam praktik dalam penanganan dari pencari suaka dan pengungsi ini, namun dalam praktiknya di Indonesia mereka itu dapat ditahan secara sementara sebagai deteni administratif sebutannya, untuk keperluan pemeriksaan identitas, verifikasi, kemudian alasan keamanan tertentu sebelum ditempatkan di community shelter, kayak di community house yang di Serpong gitu ya. Lalu ada WNA yang diduga melakukan tindak pidana keimigrasian. WNA ini, orang-orang asing ini sedang dalam proses penyidikan, penuntutan atau persidangan atas tindak pidana keimigrasian, meskipun penahanan ini hanya untuk tujuan terpisah ya. Walaupun ini kayak cuma mereka ini nunggu untuk menunggu putusan dari hasil putusan pidananya gitu. Lalu kita masuk ke yang subjek warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia ini juga masuk ke pada subjek pendetensian. Jadi WNI ini tuh terutama ya yang jadi subjek itu mereka yang penyelundupan manusia, TPPM, itu yang membawa orang masuk atau keluar wilayah Indonesia secara ilegal. Terus perdagangan orang, TPPO, yang lagi marak tuh sekarang tuh, yang benar. ke mana, Kamboja ya? Ya, Kamboja itu ya. Meski diatur di dalam undang-undang tersendiri ya kalau TPPO itu, tapi ini tuh sering banget tuh, sering dikaitkan dengan keimigrasian. Kemudian juga yang terakhir itu ada WNI yang melakukan pemalsuan dokumen keimigrasian, membuat atau menggunakan dokumen palsu, mungkin bisa paspor palsu. Jadi seperti itu perbedaannya WNI dan WNA. Nah, catatan yang penting yang perlu digarisbawahi, kalau WNA itu ditahannya di Rudenim, kalau WNI dilakukan penahanannya di rutan, di rumah tahanan, dan tunduk sepenuhnya terhadap kitab undang-undang hukum acara pidana. Jadi prosedurnya itu bukan prosedur administratif keimigrasian ya, tapi sudah masuk ke pidana karena apa yang sudah dilakukan kan tindakan pidana semua kan. Jadi untuk WNI jadi subjek pendetensian tapi akan masuk ke ranah pidana seperti itu Bapak Iksanul. Iya, sangat menarik ya Pak. Ternyata antara Indonesia dengan Australia ini sangat berbeda kalau saya mendengarkan penjelasan dari Bapak sekalian tadi. Dimana Australia menurut saya lebih tegas Pak tentang yang seperti Bapak bilang tadi tentang cari suaka kan, Betul. yang dapat detensi. Sedangkan di Indonesia malah cari suaka itu mungkin sudah ada yang jadi warga negara Indonesia ya Pak ya, sudah bisa
Kalau saya lihat itu sudah ada yang bisa bicara bahasa Indonesia, Iya. kemudian ada yang jual kebab kemarin Pak. Sudah sampai rame itu. Iya Pak. Menurut Pak Rafael ini mungkin ada tambahan lagi nggak Pak tentang ini tanggapan mungkin? Ya menurut saya sebenarnya diterapkan di Indonesia itu cukup baik. Sudah baik. Iya. Tetapi dalam penanganan terutama pencari suaka tadi ya yang Iya. disebutkan oleh ini kurang di bagian gimana ketegasan di dalamnya. Iya benar Pak. Saya Kenapa setuju juga. kenapa pretensian itu harus di luar? Apakah negara Indonesia ini tidak menyediakan tempat atau memang ruang detensi itu tidak cukup untuk menampung? Iya benar Pak. Nah, seperti tadi, seperti tersangka pidana anak-anak non warga negara atau non citizen tadi dan subjek ASIU itu semuanya ditensikan, dilakukan investigasi dan peradilan di situ di dalam. Australia juga menerapkan rezim hukum yang berbeda pada subjek yang berbeda juga. Dengan demikian tersangka pidana dilindungi oleh due proses yang kuat di situ. Seperti itu. Iya, baik Pak. Nah, setelah kita membahas tentang subjek, mari mungkin kita akan membahas tentang dasar hukumnya Pak. Di Indonesia sendiri itu ada apa aja Pak? Tadi yang saya dengar mungkin ada KUHP kan, kita mendengar, kita mendengar. ada UU keimigrasian, UU terorisme dan UU SPPA. USPPA Pak ya. Berarti kalau undang-undang keimigrasian itu ini Pak ya, yang nomor 6 tahun 2011 itu Pak? Betul sekali. Oh iya Pak, baik. Kalau di Australia sendiri bagaimana Pak? Tadi yang saya dengar bahwa Australia ini hukumnya hukum internasional, mengadopsi langsung hukum internasional Pak ya? Ya betul. Ya di Australia sendiri itu sebenarnya ada banyak dasar hukum, tapi yang paling tepat untuk menangani orang asing itu ada 4. Itu Crime Act 1914, kemudian ada Criminal Procedure Act, itu untuk semua negara ya, state. Jadi ini khusus untuk dasar dari pendetensian. Nah, lalu ada Migration Act, dan itu dasar hukum keimigrasian. Di sini hukum keimigrasian tadi. Nah, yang terakhir ada Anti Terrorism Legislation. Baik Pak. Sangat menarik ya Pak dan sangat menambah ilmu informasi-informasi dari Bapak sekalian ini. Nah mungkin pada perbedaan antara Indonesia dan Australia ini menurut saya setelah saya tangkap dari perkataan Bapak sekalian itu mungkin tidak terlalu signifikan, tapi di bagian negara Australia tersebut mereka ada beberapa aturan yang sangat tegas yang ditegakkan di negara tersebut dan di Indonesia belum bisa diterapkan. Nah, mungkin cukup Pak untuk kali ini bahwa podcast kita kali ini Pak sudah banyak ilmu yang Bapak bagikan ini untuk penonton sekalian. Nah, mungkin ada tambahan lagi dari Bapak? Menurut saya ini diskusi yang sangat-sangat menarik ya, dari perbandingan antara pendetensi yang ada di Singapura dan Indonesia. Mungkin ya kalau memang ulangi Australia, saya Itu topik podcast kita sebelumnya itu Pak. Itu podcast kemarin Pak. Kali ini Australia Pak. maaf. Jadi mungkin hal-hal baik yang diterapkan di sistem pendetensian di Australia sedikit demi sedikit kalau memang itu baik dan bisa ya diterapkan di negara kita, bisalah jadi video ini bisa jadi bahan pertimbangan untuk kebijakan keimigrasian ke depannya, lebih tepatnya di dalam ranah pendetensian. Gitu Pak. Harapan saya seperti itu. Mungkin ada Dari saya lagi? cukup. Ada dari Pak Tum? Dari saya mungkin cukup. Semoga apa informasi yang kami sampaikan tadi bisa setidaknya mengedukasi lah teman-teman, Iya, bisa Bermanfaat bagi nonton. teman-teman sekalian. Nah mungkin kalau sudah cukup dari Bapak semuanya saya ucapkan terima kasih untuk sudah mau datang nih di podcast Terima kasih Bapak. Immigration and Border Talk pada kali ini. Satu kehormatan juga bisa diundang dan Pasti sudah bisa ada Pak. Ya. Mungkin next episode kita akan bahas tentang Indonesia dan Amerika mungkin Pak ya, perbandingan pendetensiannya, proses pendetensiannya. Oke, kali ini cukup. Semoga
pada podcast kali ini menambah wawasan bagi penonton sekalian. Saya sebagai moderator, saya akhiri dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.